Halo semua, perkenalkan nama aku Randi. Aku dari kampus IBB Bali. Itu adalah institusi desain bisnis digital. Dan aku di sini ingin membahas tentang diksi. Nah, sebelum itu aku ini adalah mahasiswa semester 1 ya, yang lagi sedang UAS dan hanya untuk memberikan materi saja. Jadi maaf jika ada nanti di dalam pembelajaran aku atau yang aku sebutin itu kurang masuk gitu dalam pembahasannya. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi aku bakal masuk ke materinya. Itu yang pertama, ayo kita langsung bahas di belakang aku ini. Diksi. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus paham dulu apa itu diksi. Diksi itu apa sih? Menurut orang-orang kayak diksi kayaknya pernah dengar, tapi apa ya, tapi kayak pernah dengar loh, gimana ya, padahal diksi itu sering kita pakai itu di waktu SD, SMP, bahkan kita di keluarga juga sering pakai atau pakai bahasanya. Apa itu diksi? Baiklah, langsung tanpa basa-basi aku akan jelasin. Diksi itu adalah suatu pilihan kata. Maksudnya apa ya? Kok diksi itu pilihan kata? Aku juga bingung gini nih. Apa ya? Pilihan kata. Jadi kita kayak bikin kata gitu, lalu susun untuk buat jadi suatu kalimat. Iya, itu dia benar. Bagi yang bisa bikin itu benar. Kalimatnya itu adalah kalimat apa? Kalimat yang baku dan normal atau formal ya. Nah, contohnya itu ada di ini yang aku tunjukin dan sudah aku ini adalah kita memiliki kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu yang ingin diberitahu. Nah, contohnya gimana? Contohnya itu ibu menggoreng ikan di dapur. Nah, itu adalah kata goreng, itu kita tambahkan menggoreng. Karena apa? Ketika kita pakai kata menggoreng, itu bisa kita artikan kalau ibu itu sedang menggoreng ikan di dapur. Karena ikannya yang digoreng ibu. Lain kata dengan kata ibu digoreng ikan di dapur. Itu berbeda ya teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan ibu digoreng ikan di dapur, itu objeknya berganti. Jadi ibu itu menjadi subjek, objeknya itu ikan menjadi subjeknya ikan, sedangkan ibunya menjadi objeknya dan digoreng. Jadi itu salah ya teman-teman. Nah, makanya pilihan kata merupakan suatu unsur yang sangat penting. Sangat penting untuk apa? Untuk digunakan dalam mengarang maupun dalam tutur bahasa kita sehari-hari. Kita berbahasa Indonesia, jadi kita mau ngomong ke semua orang sekalipun itu yang berbeda tempat, itu kita akan menggunakan satu kata, yaitu dengan katanya bahasa Indonesia ya. Dan pemilihan kata, kita harus memilih kata yang setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, dan biasanya penyusunan kata berada di kamus, karena kata-kata baku itu pasti banyak loh di kamus, jadi kita bisa pahami di kamus ya teman-teman ya. Lanjut, yang pertama kita ada syarat pemilihan kata. Itu ada 4 ya teman-teman ya. Ada makna denotatif dan konotatif. Itu apa sih? Nanti kita bahas. Lalu kedua itu ada makna umum dan makna khusus. Itu ada berbedanya teman-teman ya. Bukan berarti pemilihan kata itu cuma kayak kita susun kata, tapi ada kata umumnya dan kata khususnya. Lanjut, itu ada kata sinonim. Sinonim itu apa? Nah, kita bahas. Kata keempat dan paling terakhir itu adalah kata ilmiah dan kata populer. Kata yang sering kita sebut nih, kata-kata populer ya. Dan kata ilmiah itu kata yang asing bagi kita sebenarnya. Oke, kita langsung bahas ke makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna dalam mengatakan suatu secara terang tanpa terbelit-belit. Maknanya ini adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Ya, contohnya kayak kita menyatakan apapun itu secara terang, tidak ada kayak umpamaan gitu, nggak ada kata lain. Kita langsung kayak jelasin langsung to the point ya teman-teman ya. Katanya itu makan contohnya.
makan itu apa sih, kita langsung terang kayak kita lagi ngomong ini sama orang ya temennya, itu kita kayak kamu lagi ngapain, nah kita pasti bukan kayak bilang lagi mulut, lagi ngunyah atau lagi nelan atau maaf bukan nelan ya temennya, tapi telan, maaf ya. Nah itu kita nggak mungkin bilang gitu, lagi telan sayur atau lagi kunyah sayuran atau makan daging, itu enggak, tapi kita bilangnya makan karena kita terang itu ya teman-teman ya. Terus makna konotatif adalah makna asosiatif, makna yang timbul sebagai akibat dari sikap sosial, sikap pribadi, dan kriteria tambahan yang dikenakan pada suatu makna konseptual. Maknanya apa? Maknanya tuh konotatifnya selalu berubah dari zaman ke zaman. Contohnya lain misalnya kamar kecil. Nah itu dulu orang bilang kamar kecil itu adalah jamban. Nah sekarang jadi toilet ya. Jadi perubahan lah teman-teman ya, dari jamban terus ke akhirnya ke toilet, itu ada perubahannya. Oke, kita lanjut. Next, kita akan lanjut ke kata umum dan makna khusus. Kata umum dan makna khusus ini apa? Kata umum adalah kata yang artinya lebih luas, kayak kita lebih bisa mengartikannya lebih banyak kan, kalau aku bilangnya teman-teman. Nanti kita bahas itu kata-katanya apa aja nih, kata-kata umumnya. Oke, sama kata-kata khusus. Ada kata khusus juga, ada kata yang artinya lebih sempit atau khusus atau sangat langka dikeluarkan oleh orang-orang. Itu kita nanti bahas juga untuk katanya apa aja. Oke, kita lanjut dulu untuk agar tidak lama dari durasi. Sinonim nih. Sinonim adalah dua kata atau lebih pada asasnya mempunyai makna yang sama tapi bentuknya berlainan. Kok berlainan? Contohnya itu misalnya kata cermat menjadi cerdik, nah pintar menjadi pandai. Nah itu dia. Kalau bodoh itu kata lainnya adalah malas ya teman-teman. Kita lanjut, karena orang bodoh itu nggak ada, adanya orang malas. Oke, lanjut. Kata ilmiah ada kata populer. Nah ini nih yang sering aku bilang tadi, kata yang sering kita ucapin. Kata ilmiah merupakan kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oh, kata asing, kata alien dong bang? Enggak, bukan itu ya maksudnya ya. Kata populer adalah kata yang biasanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Nah itu lebih kayak ke kata-kata kita lah, anak-anak muda lah ya. Terus kalau kata ilmiah itu bukan bahasa alien apa dong bang? Nah kita bahas ini dia. Di sini kita akan bahas dulu kata serapan. Kita bahas dulu ke kata serapan. Kata serapan adalah suatu kata yang diserapkan dari bahasa lain, hanya saja tetap berdasarkan kaidah bahasa penerima atau kata yang diadopsi dari bahasa asing yang sesuai dengan EYD, gitu dah. Ini ya. Golongan kata, maaf ya teman-teman, sebenarnya nggak tahu pada kayak yang diadopsi atau kata yang diadopsi dari bahasa asing yang disebut dari EYD, oke, atau D. Golongan kata serapan atau serapan dari bahasa Jawa itu ada monggo atau mungkin kita bisa lihat opo ya, kayak orang-orang Jawa ngomong ya. Kalau aku bukan Jawa jadi maaf teman-teman, aku nggak sangat dalamnya ngertiin. Bangsa sengketa itu ada juga, maaf kalau aku juga belum bisa ngertinya, tapi aku bisa kasih tulisan di atas ini bahasa sengketa itu apa aja ya. Terus kata serapan dari bahasa Inggris itu kayak good morning atau same. Nah itu ada. Lanjut kita akan bahas ke kata Arab di sini ya, Arab. Terus kita akan bahas ke Belanda, Portugis, sama Hongkian atau Tiongkok.
itu dulu. Oh iya, untuk satu lagi aku kasih semuanya di sini, di sebelah aku ini ya. Semuanya tentang kata serapan, kata-kata dari kata umum, kata khusus, dan kata-kata lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan maaf jika ada kata salah yang mengganggu. Saya pergi pamit. Om Swastiastu. một nơi yên bình mà chỉ có đôi ta, lá cây đồng đưa trên cành cây trốn xa xăm. Em có muốn theo anh ta về chốn xa